satu materi ya, satu materi yang sering muncul di soal-soal kita. Ya, ada yang untuk agenda. Ya, materinya materi himpunan. Ya, materinya materi himpunan. Bisa nampak di layarnya masing-masing? Iya, kelihatan. Ya, saya bacakan soalnya. Dalam suatu kelas, perhatikan ya, dalam suatu kelas 5/7 murid adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, pertanyaannya, berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut yang lurus? Untuk mengerjakan soal ini, kita memiliki beberapa teknik dasar dalam menyelesaikannya ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, untuk soal-soal seperti ini yang sering terjadi ya. Cara yang bisa kita gunakan salah satunya adalah dengan menggunakan tabel. Dan ini terbilang sebagai cara yang paling sederhana, tabel. Cara yang dipakai ya bisa menggunakan tabel. Nah, perlu diperhatikan, tabel ini akan sangat efektif jika kita mendapatkan permasalahannya ya pada dua item. Kalau seandainya itemnya 2, gunakan tabel. Namun sebaliknya, jika itemnya lebih dari 2, misalnya 3 item atau 4 item dan seterusnya, saya sarankan tidak lagi menggunakan tabel, tapi pakai rumus saja ya, pakai rumus saja. Nah, ini yang pertama ya. Jadi untuk 2 item gunakan tabel. Nah, cara pertama, perhatikan cara pertama. Kita buat tabel, di mana tabel itu ya terdiri dari unsur pertamanya berupa kolom dan baris. Ya, buat kolom dan baris. Nah, buat seperti ini. Nah, ini tabelnya ada kolomnya 2 buah. Ya, kemudian dibuat 2 barisnya. Seperti ini. Nah, jadi usahakan pembuatannya lebih ya, lebih sehingga terbentuk pola seperti jaring-jaring seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, arahnya ya, seperti permainan sudoku ya, penjumlahannya arahnya ke kanan dan arahnya ke bawah. Ke kanan dan arahnya ke bawah. Sehingga nanti posisi bagian yang paling bawah kanan, nah yang ini ya, paling bawah kanan ini akan menyatakan jumlah keseluruhannya. Oke ya. Sebelum saya lanjutkan, ya, paham ini? Suaranya kedengaran? Kan Ustaz. Suaranya putus-putus Ustaz. Suaranya putus-putus. Ya, ini masalah koneksi ya. Oke. Jadi perhatikan ya. Intinya kita membuat tabel yang arahnya adalah mengumpulkan ke kanan dan ke bawah. Ke kanan dan ke bawah. Ke kanan dan ke bawah. Ini jumlah seluruhnya ya. Penjumlahannya arahnya ke bawah, penjumlahannya dan ke kanan. Penjumlahannya ke kanan dan ke bawah. Nah, ya, jumlahnya ke kanan dan ke bawah. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi tabel? Nah, ini poin tersendiri ya. Perhatikan baik-baik ya cara mengisinya. Kita akan memberikan judul untuk kolomnya sesuatu yang tidak mungkin ada ya pertautannya. Misalnya untuk kolom pertama ini kita isi L, laki-laki. Maka di sebelahnya adalah perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Sementara untuk poin penulisan barisnya kita isi Kak ya, kita isi abang-abang sekalian ya. Untuk baris pertama tulis rambutnya lurus. Kemudian di sini tidak lurus. Gitu ya, lurus tidak lurus. Nah, setelah buat begini ya, perhatikan
kita akan mengumpulkan penyebutnya karena mengumpulkan angka itu lebih baik ya. Nah, di sini ada penyebut 7, 5 dan 14. Jadi ada penyebutnya 7, kemudian 5 dan 14. Langkah termudah cari saja KPK-nya. Paling mudah kalikan saja ya, karena kebetulan 14 adalah kelipatan 7, maka ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Langsung 14 kali 5, hasilnya 70. Maka kita kemudian bisa menggantikan nilai seluruhnya dengan angka 70. KPK-nya tadi letakkan kemari 70. 70. Nah, 70 ya. Sehingga baru kemudian diisi. Bagaimana cara mengisinya? Perhatikan poin yang pertama. Bukankah dikatakan bahwasannya dalam sebuah kelas 5/7-nya adalah laki-laki. Jika jumlah seluruh siswanya adalah 70, maka 5, perhatikan ya, maka 5/7 dari 70-nya adalah laki-laki. Pertanyaan saya, 70 bagi 7 berapa? 70 bagi 7 berapa? 70 bagi 7, 10. 10 kali 5? 50. 50. Maka jumlah lelakinya, jika jumlah seluruhnya 70, maka jumlah lelakinya adalah 50 orang. Pertanyaannya, kalau laki-laki 50, tambah berapa lagi supaya jadi 70? 20. Maka jumlah wanitanya ada 20 orang. Itu otomatis. Karena jumlah laki-laki 50, jumlah perempuan 20, hasilnya menjadi 70. Sebagaimana yang saya tekankan tadi ya, letak yang paling bawah ini menyatakan jumlah seluruhnya. Nah, kemudian di antara 50 laki-laki tadi, 2/5-nya berambut lurus. Ya, 2/5-nya berambut lurus. Berarti maknanya 2/5 dari 50 laki-laki berambut lurus. 50 bagi 5 berapa? 10. Kali 2? 20. Maka di antara 50 laki-laki tadi, ya, 20-nya rambutnya lurus. Maka kita isi di sel ini ya. 20 laki-laki berambut lurus. Maka pertanyaannya, berapakah nilai dari 50 dikurangi 20? 50 dikurangi 20 berapa? 50 dikurangi 20 berapa? 30. 30. Maka ada 30 laki-laki yang rambutnya tidak lurus. Ya. Nah, kemudian poin yang terakhir di soal ini menyatakan bahwasanya 6/14 dari murid berambut lurus. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Maka kita bisa kemudian hitung lagi sekali lagi ya. Sedikit lagi kita hitung. Maaf, Ustadz. Ya, Tuan? Permisi, Ustadz. Ya. Ustadz host Zoom-nya kan? Ya. Mohon di-mute aja suara seluruh partisipan, Ustadz. Karena kalau ini banyak sekali chat karena ada yang ribut, Ustadz. Oh, siap. Iya, terima kasih, Ustadz. Maaf. Ya, terima kasih masukannya. Oke, sudah ya, makasih. Tes, ya, tes suaranya ya. Nah, sekarang tinggal terakhir ya, penggunaan informasi terakhir. 6/14, ya, 6/14 dari semua siswa yang 70 orang itu rambutnya lurus. 70 jika dibagi dengan 14 hasilnya 5. Maka kalikan 5 dengan 6 hasilnya 30. Berarti ada 30 orang di antara ke-70 orang siswa itu yang rambutnya lurus. Maka kita isi di sel ini, Kak. Ya, abang-abang sekalian, isinya di sini. 30 orang yang rambutnya lurus. Sementara di antara 30 orang yang rambutnya lurus itu ada 20 orang di antaranya adalah laki-laki, maka sisanya adalah perempuan. Bagaimana cara menghitungnya? 30 kurangi 20 hasilnya 10. Benar ya, 20 tambah 10 hasilnya 30.
Maka tinggal diisi saja, ingat tadi ya, penjumlahannya ke arahnya ke bawah dan ke kanan. 30 ditambah berapa lagi supaya hasilnya menjadi 70? Atau bahasa mudahnya 70 kurangi 30 hasilnya berapa? 40. Sama halnya seperti 10 ditambah berapa hasilnya 20, atau bahasa lainnya 20 dikurangi 10 berapa? 10. Bukankah 30 tambah 10 hasilnya 40? Maka semua datanya sudah terisi, semuanya sudah terisi dengan sempurna. Maka cukup bagi kita kemudian melihat apa sih pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah murid perempuan yang rambutnya tidak lurus? Maka tugas kita hanya melihat, ya. Yang ditanyakan adalah persentasenya. Murid perempuan yang rambutnya tidak lurus semuanya ada 10 orang. Nah, 10 orang, gitu kan? 10. Sementara jumlah seluruhnya ada 70, maka perbandingan antara murid perempuan yang rambutnya tidak lurus terhadap semuanya, nilainya adalah 10 berbanding 70. Dan nilai ini masih bisa disederhanakan menjadi 5 banding 35. Maka jawabannya ada di opsi jawaban A. Ya, jawabannya ada di opsi jawaban A. Nah, ini cara tabelnya. Dan cara tabel ini jauh lebih sederhana dibandingkan menggunakan diagram Venn. Ya, perhatikan ya. Saya sudah coba melihat berbagai bentuk soal, yang paling sering kemudian muncul adalah bentuk yang bisa kita selesaikan dengan model tabel tadi. Ya, pakai tabel. Nah, ini sekarang saya saya aktifkan semuanya, atau ini dulu ya, ini pahami dulu nih cara tabel yang pertama ya. Nah, mungkin bagi sebagian menganggap cara tabel ini bagus, cuma ada sisi kelemahannya agak lama ya. Apa ada cara yang lebih ringkas? Apa ada cara yang lebih mudah? Jawabannya ada. Ya, jawabannya masih ada cara yang lebih mudah. Ya, tapi saya tidak bisa menyampaikan itu di awal ya, nggak bisa menyampaikan cepat-cepat karena saya ingin bangun konsepnya dulu. Ya, bahwasannya cara pekerjaan utuhnya seperti ini. Nah, seperti tabel ini. Kayak gini ya, isi semua. Ya. Nah, sekarang apa ada cara yang lebih ringkas untuk menyelesaikannya? Baru kemudian kita jawab ada cara yang lebih mudah. Ya. Ada cara yang lebih mudah. Baik ya, sementara ini sebelum saya mulai ya, tolong dipahami sebentar ya. Ini cara yang pertama ya, cara menggunakan tabel. Ya, cara menggunakan tabel. Baik, sampai di sini ya, saya butuh responnya sedikit ya. Kira-kira bisa saya coba dengan cara yang lain? Boleh, Ustaz. Boleh ya? Nah, ini cara yang pertama nih ya, ini cara yang pertama. Sekarang Boleh, kita gunakan Ustaz. cara yang kedua. Ya, cara yang pertama ini cukup bagus nih cara tabelnya, cara yang kedua. Baik, ini saya izin untuk mutkan semuanya dulu ya. Saya mutkan lagi. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Nah, sekarang cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua sebenarnya masih bisa ya, bentuknya itu lebih sederhana sedikit dibandingkan cara tabel tadi ya. Bentuknya penyederhanaan cara tabel tadi. Dengan catatan ya, dengan catatan begini. Tolong diperhatikan sebentar ya. Tolong dilihat sebentar, ada sebuah fakta yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ya. Nah, coba abang-abang, kakak ya, tolong bantu saya untuk melihat baik-baik ya pada diagonal ini. Nah, pada diagonal ini ya, tapi warnanya jadi nggak nampak nanti ya. Diagonal ini gimana cara buatnya ya? Warnanya ya, warna lembut saja. Yang diagonal ini ya. Ini angka berapa ini? 50. Angka 10. Angka 30. Ya, jadi angka 50, 10 dan 30. Jika kita jumlahkan, perhatikan ya. Jika kita jumlahkan,
50 tambah 10 tambah 30 muncullah angka 90. Nah, ini penguatan konsepnya ya. Jumlahnya 90. 50 tambah 10 itu 60 tambah 30 jadi 90. Ya. Ternyata jumlah 90 itu sama dengan penjumlahan 20 tanpa ya 20. Yang ini maksud saya ya. Yang ini yang saya hitamkan ini ya. 20 diagonal satu lagi ya, diagonal 20 tambah 70 tanpa melibatkan yang 10. Jadi kita bisa katakan di sini ya, ada trik sederhana untuk soal seperti ini ya. Apa triknya? Ya, saya izin hapus sedikit ya. Triknya. Ya, triknya ya. Penjumlahan diagonal ya, jumlah diagonal 1 itu akan sama dengan jumlah diagonal 2 tanpa yang tidak dua-duanya. Ya, tanpa yang tidak dua-duanya. Gimana bilangnya ya? Ini maksudnya begini maksudnya. Yang 50 tambah 10 tambah 20 itu diagonal pertama, nilainya sama dengan 20. Ini 30 ya, 30. 20 ditambah dengan 70 tanpa melibatkan nilai 10-nya. Jumlahnya sama-sama 90. Nah, sehingga nantinya dalam pembuatan tabelnya kita bisa langsung fokus pada kelima nilai ini saja. Ya, hanya fokus begini. Misalnya jadi tabelnya ya. Nah, ini sering bisa kemudian dimanfaatkan sifat ini ya. Nah, sifat ini bisa dimanfaatkan begini. Nah, izin sedikit lagi ya. Ini tabelnya, saya ulang pembuatan tabelnya. 1, 2. Ya, ini tabelnya begini. Ya, 2 kolom dan 2 baris. Kayak tadi juga, tapi tidak semua data kita isi ya. Tidak semua data kita isi. Nah, biasanya datanya sudah langsung data-data yang sangat menentukan ya. Berarti di sini totalnya semua 70 sama 70 ya. Kemudian yang laki-lakinya nah laki-lakinya itu 50 itu kan. Kemudian yang rambutnya lurus 6/14-nya 30 gitu ya. Kemudian di antara yang laki-laki ini ada 2/5-nya yang rambutnya lurus 20. Nah, cukup begini datanya. Nah, sehingga penjumlahannya perhatikan 20 tambah 70 hasilnya berapa? 90. Dan 90 itu harus jumlahnya sama dengan diagonal ini. Nah, diagonal ini. 50 tambah 30 jadi 80, tambah berapa lagi supaya jadi 90? Tambah 10. Maka kita bisa menetapkan yang perempuan rambutnya tidak lurus ada 10 orang. Maka kita nggak perlu mengisi nilai-nilai yang lainnya. Cukup ini saja. Maka perbandingannya sama ya, menjadi yang tidak berambut lurus dari kalangan perempuan jumlahnya 10/70. Atau bisa disederhanakan salah satunya menjadi pecahan 5/35. Nah, trik yang kedua ini bisa digunakan ya jika sudah mulai mahir dengan trik yang pertama ya. Nah, jadi cukup menjumlahkan diagonalnya ya. Diagonal utamanya sama dengan jumlahnya seperti diagonal yang satunya lagi tanpa nilai tengahnya. Itu clue-nya. Ya, mungkin ini ya pengantar untuk soal nomor 1 ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi ya, insya Allah. Sekarang coba kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, soal nomor 2. Soal yang kedua. Baik ya, soal yang kedua. Sama ya, sudah kenal dengan tabel, kita pakai tabel ya. Dari 10.000 peserta tes seleksi CPNS,
3.900 di antara peserta memilih dinas PU. Di antara yang memilih dinas PU itu ada 1.100 peserta yang juga memilih instansi pertanian. 2 ya, berarti 2 ya. Apa aja 2? Pertanian dan PU 2. Maka kalau 2 bisa pakai tabel. Jika ternyata ada 3.200 peserta tes yang tidak memilih instansi baik itu PU ataupun pertanian, pertanyaannya berapa persen peserta yang memilih dinas pertanian saja? Nah, ya. Clue-nya yang dia pilih adalah dinas pertanian saja di antara 10.000 pelamar tadi gitu. Nah, disinilah kemudian ya ibu-ibu bapak sekalian, ya saya tekankan lagi, silahkan gunakan tabel. Ya, enak pakai tabel. Saya pakai tabel. Tabelnya kembali ya terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Nah, 2 kolom dan 2 baris. Nah, 2 kolom dan 2 baris. Nah, kebetulan soal ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga soalnya sudah menggunakan angka yang mudah untuk difahami. Ketika pertanyaannya dalam bentuk persen, kok tahu persen? Lihat itu jawabannya. Jawabannya semuanya persen. Maka temanya kesempurnaannya terletak pada angka 100 gitu ya. 100. Karena persen ya, 100. Nah, padahal aslinya 100 itu kan dari 10.000. Pertanyaannya bagaimana cara merancang 10.000 supaya jadi 100, buang nolnya 2. Maka kita akan melenyapkan nolnya 2 biar mudah ya. Dinasnya ada 2. Dinas yang pertama adalah dinas PU. Di sini PU, maka sebelahnya adalah tidak memilih PU begitu. Kemudian pertanian, maka tidak memilih pertanian. Nah, sekarang perhatikan ya, saya ulangi. Ketika kita merubah 10.000 jadi 100, maka kita buang 2 buah nolnya. Maka, bukankah di antara ke 10.000 orang ini ada 3.900 yang memilih dinas PU ya, pekerjaan umum. Maka caranya mudah ibu-ibu sekalian, bapak sekalian ya, buang nolnya 2, 39. Di antara 39 ini ada 11 yang juga memilih pertanian. Nah, 11 ya. Nah, 11. Buang juga nolnya 2. Kemudian di antara keseluruhannya ada 3.200 orang yang nggak memilih keduanya. Di mana letaknya yang ini? 3.200, tapi tulisnya tanpa 2 buah nol, 32. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa orang yang memilih dinas pertanian saja dalam bentuk persen? Dinas pertanian saja ya, milih dinas pertanian saja dalam bentuk persen. Artinya apa? Ya, dia milih dinas pertanian tapi tidak pilih PU, maka maknanya data yang ditanyakan letaknya tuh di sini nih, di sini. Nih yang ini. Yang ini yang ditanya. Memilih pertanian tapi tidak memilih PU. Nah, ini kelebihan tabel ya, langsung nampak daerah mana yang disasar di sini nih, di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan ini? Gampang. Salah satu ya. Misalnya kita bisa isi bagian yang tidak memilih PU itu sendiri, yang di bawah ini. Isi dulu di sini. Nah, bisa isi di sini dulu. Gimana caranya? Kayak tadi, penjumlahannya itu kayak tadi. Kayak mana kayak tadi ya? Jumlahnya penjumlahannya itu arahnya ke bawah gitu ya. Dan juga arahnya ke kanan. Maka secara sederhana kita katakan misalnya ya, 39 tambah berapa jadi 100? Atau bahasa mudahnya 100 kurang 39 berapa? Berapa 100 kurang 39? Ya, 100 kurang 39. 61. Maka sekarang 61 kurang 32 berapa? 61 kurang 32 berapa? 61 kurang 32 berapa? 29 atau 39? 29. Kan 29 tambah 32 61. 29. Oke, berarti jawabannya jawabannya yang hanya mengikuti pertanian saja, tidak memilih instansi PU ada 29%. Itu ada jawabannya. B jawabannya. Ada jawabannya. 29%. Jadi nggak perlu kita isi sesuatu yang penuh seperti ini, nggak perlu ya. Sesuai kebutuhan saja. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Tapi kalau seandainya mau diisi, boleh untuk rangka belajar boleh, ya.
Coba kita lihat ya. Latihan sedikit ya. Kalau tadi cara menemukan 32 bisa dengan cara 61 kurang 29. Maka dengan makna yang sama, 39 kurang 11 berapa? 39 kurang 11? 28. Nah, sekarang jumlahkan. 11 tambah 29 hasilnya 40. 28 tambah 32 hasilnya 60. Bukankah 40 jika dijumlahkan dengan 60 menemukan kembali angka totalnya 100? Maka tabel ini betul-betul ya bisa kemudian menjadi cara kita menemukan jawabannya. Nah, jadi kapan bisa pakai tabel tadi seperti saya sampaikan tadi ya. Kalau ketemu temanya 2, PU dan pertanian contohnya ya, maka kita bisa gunakan pada saat itu ya. Gunakan tabel sebagai solusi sederhananya. Dan ini insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Ada pertanyaan untuk 2 soal ini? Oh ya, ada yang mau tanya, silakan. Kasih tugas, Pak. Oh ya, baik ya. Tugas ya. Baik, ini ada soal berikutnya nih ya. Mudah-mudahan bisa jadi tugas sebelum kita bahas ya. Yang juga pakai tabel tapi, Tuan? Untuk soal yang nomor 1 tadi, Ya, baik. Kalau tidak dikerjakan dengan cara Tabel. itu, ada tabel, apakah bisa digunakan cara lain? Bisa Seperti gunakan diagram ya, Venn diagram atau Venn. bisa pakai rumus ya. Cuma penggunaan diagram Venn itu ya agak sedikit lebih sulit daripada tabel ya. Bisa pakai diagram Venn. Cuma tabel ini lebih menunjukkan letak-letaknya itu lebih nampak lagi ya. Maka saya sarankan tolong dikuasai saja tabel ya. Karena sepemahaman saya dengan tabel itu banyak soal yang jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, lebih mudah ya untuk kita bahas. Bisa pakai diagram Venn ya. Biasanya kita di sekolah dulu pakainya diagram Venn. Bisa. Wan? Untuk soal nomor 2 itu yang 29 itu dari mana ya? Oh, bagus, pertanyaan bagus ya. Dari mana nilai 29 ya? Iya. 29 itu adalah nilai pengurangan, Bu. Dari 61. Nah, 61 itu dari mana dapatnya? Dari 100 kurang 39 dapat 61. Nah, sekarang perhatikan ya kolom ini. Kita akan buat penjumlahan yang arahnya ke bawah ya, 32 ditambah berapa hasilnya 61. Itu sama artinya menemukan 29 itu caranya dari mana? Dari 61 dikurangi ya 32. Muncullah 29. Karena tadi pertanyaannya berapa orang yang memilih pertanian saja? Artinya pertanian saja dia ambil pertanian, tapi dia tidak ambil pekerjaan umum. Tolong bedakan dengan yang 40 ya. Nah, yang 40 ini, apa maksudnya yang 40 nih? Kalau yang 40 ini maksudnya yang memilih pertanian. Tapi di antara yang memilih pertanian ini ada juga yang memilih pekerjaan umum juga. Dia tembaknya 2. Dia pilih PU dan dia pilih pertanian juga. Udah belum? Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, silakan. Itu kan nolnya itu dihilangkan ya, agar Ya. lebih mudah ya, karena pertanyaannya persen ya jawabannya ya. Iya. Oh, baik Ustadz. Ya, oke ya. Baik, sekarang kita coba soal berikutnya, insya Allah ya. Tanya saja nanti kalau nggak jelas ya. Nah, ini belum tepat ya. Saya coba yang diagram Venn dulu ya, supaya terlatih kita ya. Nah, ini juga boleh nih. Kenapa boleh ya? Karena saya lihat temanya 2. Musik, ya, temanya musik dan olahraga. Ya, musik dan olahraga. Itu ya. Baik, sekarang saya ulangi lagi ya, supaya benar-benar mahir dengan tabel. Tabel itu intinya jangan lupa ya, ada kolom, ada baris, ada kolom, buat kolomnya ya. Ada barisnya. Nah, ada kolom, ada baris. Aduh, jelek ya gini. Ada kolom, ada baris. Pakai ini saja ya, pakai garis yang lurus saja ya. Nah, ini ada kolom.
Ini perlu saya ulang-ulang ya, karena memang soal tes CPNS nanti didominasi oleh tema diagram Venn yang ya tema himpunan yang 2 ini ya. Ya. Nah, makanya perlu diulang-ulang nih. Oke, ini dia. Udah ya. Kembali kita mulai ya. Di antara 30 siswa, ini clue-nya, 30 siswa, maka maknanya jumlah semuanya 30. Letaknya bagian bawah kanan. Nah, 30 ya. Kenapa kemari? Karena tadi ya, arah penjumlahnya nanti ke bawah dan ke kanan. Arah penjumlahnya ke bawah dan ke kanan. Pokoknya semuanya nanti harus ketemu dengan jumlah total 30. 13 diantaranya menyukai musik. Dibuat di sini, musik M, musik. Berarti sebelahnya tidak suka musik, ya. Ada yang suka musik, ada yang tidak suka musik. Seperti saya misalnya, saya nggak suka musik, misalnya kan. Kemudian ada juga yang suka olahraga dan tidak suka olahraga. Maka misalnya kayak saya nih, saya di sini nih. Saya suka olahraga tapi nggak suka musik. Namun ada yang suka dua-duanya. Ada suka olahraga dan ada suka musik. Nah sekarang tugas kita hanya mengisi saja. Coba mengisi ya. 13 orang menyukai musik. Di sini isinya. Nah, 13 orang menyukai musik. Karena tadi ya 13 orang suka musik. Di antara yang suka musik nanti ada yang suka olahraga, ada yang nggak suka olahraga. Gitu ya. 18 orang suka dengan apa? 18 orang suka dengan olahraga. Di sini isinya 18 orang suka olahraga. Dan 2 orang tidak menyukai keduanya, ya. 2 orang tuh nggak suka dua-duanya. Musik nggak suka, olahraga nggak suka. Ada yang nggak suka musik, nggak suka olahraga. Nah sekarang latihan mengisi, ya, latihan mengisi ya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan pertanyaannya apa nih? Perbandingan jumlah siswa yang hanya suka musik, hanya suka musik. Ini dia. Hanya suka musik itu yang ini. Nih suka musik saja, nggak suka olahraga. Dibandingkan dengan apa? Yang hanya suka olahraga, hanya menyukai olahraga. Yang ini dia. Saya ganti warna yang hijau misalnya. Jadi seakan-akan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tugas kita gimana caranya bisa ngisi 2 kotak ini saja, ya. Gimana caranya 2 kotak ini bisa terisi? Salah satu caranya, misalnya kayak tadi, kan jumlahnya ke kanan. 13 tambah berapa jadi 30? 17. 17. Isi di sini 17. Bagus. Isi di sini 17. Isi di sini 17. Sehingga kalau di sini 17, 2 tambah berapa jadi 17? 15. Oke, berarti yang suka olahraga saja, nggak suka musik, itu ada 15 orang. Gitu kan? Ya. Pertanyaannya, Ya. 15 tambah berapa supaya jadi 18? 3. 3, isi di sini 3. 3 tambah berapa supaya jadi 13? 10. 10. Berarti ada 10 orang yang suka musik saja dan ada 15 orang yang suka olahraga saja. Berarti perbandingannya adalah 10 banding 15 dan nilai ini bisa dikecilkan, ya kan? 3. Menjadi 2 banding 3. 2 banding 3. Sudah selesai gitu. Belum? Bisa? Bisa. Iya, coba diulangi, Enggak jadi sana, Bu. Oh. Nah, gitu caranya. Ya, Ustadz, Tuan. saya mau nanya, kan kalau yang suka olahraga bukannya itu jumlahnya 18 orang, kenapa dipakai yang dikolomin yang tidak menyukai olahraga itu jadi perbandingannya? Ada kata-kata hanya, Kak? Ada kata-kata hanya nih. Hati-hati Ada O dengan jebakan nanti. hanya. Ada kata-kata jebakannya hanya. Udah. Ada jebakannya hanya. Oh, kalau ada kata-kata gitu berarti jumlah yang tidak menyukai ya, Ustadz? Ya, dia suka olahraga, tapi dia nggak suka musik. Maka namanya hanya menyukai olahraga. Hanya menyukai musik. Maknanya apa kalau hanya menyukai musik? Maknanya nggak suka dengan olahraga. Hanya menyukai olahraga, maknanya nggak suka musik. Ada kan orang begitu kan? Iya.
Ada ya. Nah, ada kalanya, adik-adik sekalian, ada kalanya waktu kita ngerjakan soal, ya, perhatikan ya, waktu kita ngerjakan soal, kita kadang-kadang nggak tahu caranya, lupa caranya. Saya perlu sampaikan bahwasanya cara tabel ini hanya cara. Perhatikan ya, ini hanya cara. Nah, yang ini nih hanya cara ya. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwasanya tabel atau apapun dia ini hanya cara, sekedar cara saja. Ya, sekedar cara saja. Ini hanya sekedar cara. Lebih dari itu sebenarnya ada ide-ide yang kakak-kakak, abang-abang sudah rasakan, tapi kemudian tidak bisa mengungkapkan saja. Kayak mana caranya? Coba lihat ya. Saya pingin sekali kan kita bisa lepas dari ketergantungan kita dengan alat. Karena kita punya anugerah besar yang Allah berikan namanya otak, logika. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan saya ingin wujudkan mimpi-mimpi tadi ya. Pertanyaannya apa? Asal misalnya tabelnya kita abaikan ya. Pertanyaannya apa? Berapakah perbandingan dari yang bantu saya? Perbandingan apa? Hanya Menyukai musik. musik, Menyukai musik, ya, olahraga. hanya musik dibandingkan hanya suka olahraga. Betul? Iya. Betul. Nah, di sini cluenya bukankah yang menyukai musik hanya 13 orang? Betul. Betul. Bukankah yang menyukai olahraga 18 orang? Betul. Nah, karena kan di soal ini dijabarkan bahwasannya banyak yang suka olahraga dibandingkan yang suka musik. Lebih besar dia. Kalau ini kecil. Angkanya maksudnya kecil. Angka yang suka musik itu sedikit, yang suka olahraga besar gitu kan. Maka perbandingannya nanti akan bentuknya KB. Kecil berbanding besar. Maka jawabannya nggak boleh E. Maka jawabannya tuh nggak bisa E. Nggak logis E. Kecil banding besar. Kalau jawaban E itu besar banding Kecil. nggak boleh. Nggak boleh juga jawabannya A. Ini juga nggak boleh nih. Ini juga sama maknanya. Besar banding kecil. Kita maunya kecil banding besar. Jadi yang boleh kayak mana? 2/3 boleh. 3/4 boleh. 1/3 boleh juga. Sampai sini paham? Paham. Ciri-ciri jawaban. Nah, ini bocorannya ya. Ini sering sekali nih ya. Jawaban itu, ciri-ciri jawaban, kalau untuk soal-soal seperti ini ya, dia punya kembaran, punya pasangan, ada kembarannya. Nah, bukankah 3/2 itu berpasangan dengan 2/3? Kembar kan? Iya. Ya, 2/1 nggak ada 1/2. 3/4 nggak ada, itu 4/3. 1/3 nggak ada 3/1. Makanya kalaupun nanti bingung-bingung masih bisa dengan analogi seperti ini ya. Jawabannya juga sama 2/3. Ya, jawabannya 2/3. Karena dia tidak akan mengingkari faktanya bahwasannya yang suka olahraga itu lebih banyak daripada yang menyukai musik. Bagaimana? Bisa diulang Ustaz yang tadi temannya tadi Ustaz. Temannya Kak. Kakak bisa lihat antara 3/2 dengan 2/3 itu mirip. Iya. Mirip. Hanya dibalik kan? Tapi 2/1 nggak ada pasangannya 1/2 Kak. 3/4 tidak ada pasangannya 4/3. 1/3 pun tidak memiliki pasangan 3/1. Seakan-akan jawabannya memang dirancang dari awal nih, kalau nggak 2/3, 3/2 ya. Gimana pilihnya? Pilih yang kecil besar, bukan yang besar kecil. Maka jawabannya seakan-akan kita digiring ya, kalian pilihlah B ya, begitu. Logis? Bisa? Ya Ustaz. Ya. Apa di setiap soal CPNS nanti ada kembarannya seperti itu Ustaz? Kemungkinan Jika- besar ada. Karena memang soal TU ya, tes intelijensi umum itu arahnya pada intelijensia, bukan kepada proses perhitungan. Ya, jadi memang soalnya sudah dibuat
seakan-akan dekat, padahal dekatnya itu maksudnya pengecoh. Ya seakan-akan dia ini ke pengecohnya angkanya dekat-dekat, enggak, itu pengecohnya justru yang pengecohnya itulah tanda atau indikasi jawabannya dekat-dekat dengan dia kayak gitu. Apakah ini berlaku dengan soal yang lain, Ustaz? Kemungkinan insya Allah ya, kemungkinan insya Allah ya. Tapi tadi solusi ini ya saya ingin sampaikan ketika kita sudah mentok pada teknik atau cara. Ya, kalau pakai tabel tadi kan cara namanya kan. Salah satu cara, tapi bukan satu-satunya cara. Salah satu cara. Ya, hanya salah satu cara saja, bukan satu-satunya cara. Bisa? Ustaz, izin bertanya mengenai soal, Ustaz. Boleh, silakan. Tadi kan ada dipertanyakan kakak tadi. Rupanya kalau perbandingan jumlah siswa, tapi di dalam kata-kata ini menggunakan hanya, berarti dia tidak menyukai, dia kebalikannya Ustaz ya. Betul. Seandainya hanya ini dihilangkan, seandainya kalau, hanya dihilangkan, misalkan. Ya, kalau hanyanya dihilangkan, maka objeknya yang di luar ini, yang 18 ini, yang 17 ini, yang 13 ini, yang 12 ini objeknya. Tapi kalau pakai hanya, dia sudah masuk yang di dalamnya, 10 atau 15. Iya. Ya, makanya kadang-kadang baca soalnya yang teliti, kadang-kadang si pembuat soal buat jebakannya di situ. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Baik ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, nggak boleh dikit lagi bertanggung lagi semangat. Nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi, ya, dan dia punya persediaan beberapa kandang. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 4 lebih banyak jika dibandingkan apabila setiap kandang dia isi 6. Kenapa demikian? Ya, kalau kandangnya diisi banyak-banyak, maka nggak perlu tempat yang banyak, gitu kan? Ya. Sebaliknya kalau satu kandang isinya sedikit-sedikit, maka butuh tempat yang banyak. Nah, pertanyaannya, jika faktanya demikian, jika diisi 5, ya, banyak kandangnya 4 lebih banyak dibandingkan jika diisi 6. Ya, 6. Berapa banyak sapi yang dimiliki peternak tersebut. Nah, biasanya kita hantu di kepala kita tuh matematik. Ini kayak mana cara matematiknya ya? Ya, kayak mana cara matematiknya? Jadi, selalu pakai permisalan, misalnya begini ya. Pakai permisalan begini. Ini pakai cara matematik ya. Kebetulan saya guru matematik ya, pakai cara matematik misalnya. Ini yang buat soal ini menjadi lama dan nggak menarik dikerjakan, dibuat. Misalkan, nah pakai misalkan lagi, misalkan ya. Misalkan banyak sapinya adalah X. Nah, gitu. Banyak sapinya adalah X. Maka X dibagi 5, X bagi 5, kan satu kandang isinya 5 kan? Sama dengan gitu. X bagi 6 tambah 4. Maknanya kalau diisi banyak-banyak kan berarti ya kalau diisi banyak-banyak kan berarti kandangnya sedikit. Berarti X tambah 5 itu banyak. X bagi 6 sedikit. Maka X bagi 5 sama dengan X bagi 6 tambah 4. Pertanyaannya, tidak semua orang kemudian masih familiar, ya, masih dekat dengan proses matematika kayak gini. Nggak semua orang. Itu masalahnya. Iya apa enggak? Ya, betul. Ya, nggak semua orang kemudian paham atau dekat-dekat dengan cara begini. Oke lah, kita lanjutkan dikit ya, sebelum kita hajar dengan caranya. Nah, ya. Karena nggak bisa ngajarkan pakai triknya, nggak meyakinkan kalau nggak dijelaskan cara panjangnya. Hajar aja dulu, ya. Berarti kita kemudian akan pindahkan gaya-gaya anak SMA dulu. X per 5 kurang X per 6 sama dengan 4. Kali silang, berarti 6X kurang 5X per 5 kali 6, 30 sama dengan 6X kurang 5X, X sama dengan 3X per 30 sama dengan 4. Oh, berarti X-nya sama dengan 30 kali 4. Berapa 30 kali 4? 70. 30 kali 4 berapa? 30 kali 4 berapa?
120. 120 sudah selesai. Pertanyaannya Bu Wirna, Ibu Wirna ya. Kalau dapat persamaan begini masih ingat Bu? Sudah terbayang-bayang gitu kan Bu ya. Nah, sekarang kalau cuma difahami begini ya, ini yang kadang-kadang buat perkara yang mudah rasa sulit. Kenapa nggak hajar langsung? Ini angka berapa ini? Hajar ya, ini jurus hajar aja. Ini angka berapa ini? Angka berapa? 5. Nah, ini angka berapa? Mana tadi? 4. 4. Enam. Mana 6? Saya kok nggak ketemu 6-nya. Di bawah. Di Ini angka baris berapa? Angka berapa? 6. Ini ada angka lagi, angka berapa ini? 4. Coba kali 5 kali 4 berapa? 20. 20 kali 6 berapa? 120. Masa nggak bisa kayak gini? Masa harus tunggu cara begitu tuh? Kadang-kadang karena nggak berani aja. Padahal cuma kayak gitu caranya, nggak berani aja ya. Masih Luar takut. biasa. Masih takut nanti guru saya marah. Tenang, sekarang nggak ada guru lagi sekarang. Ya, dulu waktu SMA mungkin nggak boleh cara kayak gini, itu nyontek. Sekarang nggak, silakan pahami bahwasanya pekerjaannya hanya mengumpulkan angka-angka saja. Logis? Kalau mungkin abang-abang kakak nggak berani pakai cara yang kayak gitu ya, main takak-takak saja itu nggak berani ya, bolehlah saya tunjukkan nih caranya. Kan sama aja ternyata. Kan sama aja. Ustadz, itu ada ketentuannya sendiri atau maksudnya cuma jenis soal ini bisa pakai yang kayak gitu? Ya, secara khusus soal seperti ini. Tapi memang soal TIU tuh kayak gini Kak. Soal TIU tuh dirancang kan soalnya banyak tuh. Bayangkan ya, jangan lupa soal TIU tuh kan soalnya banyak. Soalnya 110 soal. Kita ngerjakannya hanya dalam waktu yang diberikan 100 menit. Kalau sekiranya soalnya bukan soal-soal kayak gini, soal-soal yang rumit, mana selesai? Iya apa enggak? Iya. Yang pertama ya, itu yang pertama, paham kan? Yang kedua, kalau seandainya soalnya betul-betul matematika, kasihanlah yang lulusan keperawatan. Jadi kalau seandainya tes CPNS arahnya matematika, kenapa nggak diganti saja? Yang boleh ikut hanya yang lulus matematik saja. Alumni MIPA matematika, alumni FK matematika misalnya. Tapi kenapa yang lulus keperawatan pakai soal ini, yang lulus biologi pakai soal ini, bahkan yang lulus dari Mesir, ya teman-teman saya lulus dari Al-Azhar Mesir, soalnya ini juga. Kapan di Mesir belajar begini? Kan nggak ada. Jadi sebenarnya soal ini arahnya memang bukan arahnya kemampuan matematika yang istimewa, tapi tadi ya, kemampuan menganalisa yang istimewa. Yang kita dapatkan selama kuliah, apakah itu kuliah di keperawatan, kedokteran, dan lainnya, itu adalah cara berpikir, bukan hitungannya. Makanya soal-soalnya banyak yang seperti ini, walaupun nggak semua. Paham? Halo? Bisa diikuti? Bisa Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, itu asal-muasalnya dari situ ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, insya Allah ya. Nomor berapa lagi nih? 5. Nomor 5. Nah, ini dia. Saya bacakan soalnya. Ini pakai tabel juga nih. Enaknya pakai tabel karena 2, basket dan bola ya. 2. Kalau 2 pakai tabel. Di dalam kelas ada 30 orang, yang suka basket 27, yang suka sepak bola 22 ya. Pernyataannya berapa jumlah siswa yang suka keduanya. Nah, sekarang lihat ya. Sekarang lihat. Kembali ya, solusi yang saya tawarkan ya untuk kemudian digunakan adalah tabel. Nah, jadi ada makna-makna yang sifatnya tersirat, tidak tersurat. Ya, tersirat. Tapi kita harus maknai itu sebagai sebuah kesederhanaan berpikir. Nah, gini ya. Tabelnya masih sama, ada 2 baris, ada 2 kolom ya. Kalau dipakai pulpen ini cepat nih, cara garis seret selesai ya. Nah, kembali temanya 30, angka 30 semuanya. Di mana taruhnya 30?
Di pojok kanan. Di pojok bawah. 30. Kanan bawah. Ya kan? Kemudian basket, tulis di sini basket. Tulis saja basket. Berarti otomatis sebelahnya tidak suka basket. Tidak suka basket. Tapi kalau sudah biasa nggak usah tulis pun nggak apa-apa. Artinya tidak suka basket. Bola. Tidak suka bola. Nggak usah tulis lagi. Udah tahu kita. Atau tulislah untuk belajar ya. Nah, tidak suka bola. Ya. Nah, setiap siswa, ini ada kalimatnya nih. Kalimat penegas. Setiap siswa dalam satu kelas, setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau suka sepak bola. Artinya apa? Tidak ada yang tidak suka keduanya. Artinya walaupun tidak dibilang, ibu-ibu bapak sekalian, ini sudah tahu kita ini 0. Semuanya suka olahraga, yaitu olahraga basket dan bola. Berarti tidak ada satupun di antara ke-30 orang ini yang nggak suka kedua-duanya. Yang bola berapa orang suka yang bola? 22. Tulis di sini 22. Di sini tulis 22. Yang basket berapa orang? 27. 27. Tambahkan 27 tambah 22 berapa? Kebalik tulisnya. 49. Boleh, nggak apa-apa. Kebalik kali ini nggak apa-apa nih ya. 27 tambah 22 berapa? 49. 9. Ini jumlahnya 49. 30 tambah berapa jadi 49? 19. 19. Berarti yang suka dua-duanya ada 19 orang. Sudah selesai. Nah, ini dia. Itu trik yang saya bilang tadi ya, diagonal, jumlah diagonal ini, jumlahnya ini, ya. Jumlah diagonal itu ya, yang ke kanan itu jumlahnya sama dengan jumlah diagonal kiri tanpa yang tengah. Nah, ini jumlahnya ini kalau dijumlahkan itu sama dengan jumlah diagonal kiri yang ini, yang satunya ini ya. Yang ini tanpa melibatkan yang tengah gitu. Oh, kalau mau diisi sempurna pun silahkan. Paham? Bisa? Ulang Ustaz, yang 19 itu dari mana ya? Oke, ulang lagi ya. Ulang lagi, saya ulang ya. Oke, saya ulang lagi. Ya. Kenapa yang tidak suka bola sekaligus tidak suka basket? Tidak ada, karena nih setiap siswa itu suka basket atau sepak bola. Nggak ada yang nggak suka dua-duanya. Maka yang tidak suka kedua-duanya kita isi 0. Gitu ya. Ada 27 orang yang menyukai basket. Isi di sini 27. Nah, di sini 27. Ada 22 orang yang menyukai bola. 22. Kalau tabelnya mau diisi boleh 27 tambah berapa lagi supaya jadi 30? 3. 3 kurang 0, 3. Sekarang pertanyaannya, 3 tambah berapa jadi 22? Atau berapakah nilai 22 kurang 3? 22 kurang 3 berapa? 19. Nah, maka yang suka basket dan suka bola ada 19 orang. Oh, mau disempurnakan sampai penuh boleh waktu belajar, waktu ujian jangan ya. 19 tambah berapa jadi 27? 27 kurang 19 berapa? 8. 8 tambah 0 berapa? 8. 8. Bukankah 22 tambah 8 hasilnya kembali dapat 30? Iya. Betul? Betul. Yang ditanya apa? Yang tanya berapakah yang suka dua-duanya? Ya itu jawabannya 19. Atau ada cara mudahnya? Ada. Ini angkanya ditambah aja nih. 27 tambah 22 berapa? 9. 49. Kurangi 30 berapa? 19. Cuma angka-angka itu saja yang dimainkan. Selesai. Siap. Ya, siap ya. Ya. Terserahlah caranya apa saja, tapi saya sarankan kalau boleh kuasailah tabel. Karena tabel ini ya besar manfaatnya. Tabel ini kuasai. Ini gede manfaatnya ini. Nah, relatif mudah dan sederhana penggunaannya. Bisa? Jadi tabel ini berlaku pada tipe soal seperti ini aja.
Ya, betul. Tipe yang 2. Kalau yang 3 jangan pakai tabel kalau 3. Karena kalau 3 pakai tabel itu rumit, bukan memudahkan malah menyulitkan masalah. Kalau 3 pakai rumus saja. Kalau 3 pakai rumus saja. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 5, nomor 7 ya. Nah, ini ya. Siap ya? Saya bacakan soalnya. Sebuah sekolah dasar hari pertama tahun ajaran baru ya, 612 muridnya. Selama tahun ajaran berjalan, 31 murid pindah. Jika pada tahun ajaran tersebut di akhirnya ternyata terkumpul 654 orang. Gitu kan? Pertanyaannya, ada berapa jumlah siswa tambahannya? Nah, sekarang lihat nih. Abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, kalau ngerjakan soal jangan cepat-cepat, sebelum jinguk-jinguk dulu jawabannya. Ya, dilihat dulu jawabannya. Jangan-jangan dengan melihat jawaban ada kemudahan yang bisa dimanfaatkan. Apa salah satunya? Ciri-cirinya apa salah satunya? Lihat jawabannya. Kalau sudah lihat jawabannya nih, yang saya buat peta-peta ini ya, yang saya buat dalam bentuk peta ini, saya mau tanya nih, bukankah jawaban ini memiliki angka satuan yang tidak sama? Ujungnya ini 1. Coba lihat. Ujungnya beda-beda tuh ya. Ada 1 ujungnya, ada Ya, betul, Pak. 2. Beda kan? Beda kan? Ya, sampai ke 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, Nah, sekarang 5. kenapa nggak dimanfaatkan itu dengan logika, tapi pakai logika yang bersih ya? Logika. Apa logikanya? Kalau ada siswa keluar, berarti kurang. Kalau ada siswa masuk, berarti tambah. Iya apa enggak? Betul? Iya. Ya. Betul. Ujungnya aja sekarang, ujungnya aja. 2 pindah itu keluar kan? 2 kurang 1 berapa? 281. 1 ditambah berapa lagi supaya jadi 4? 1 tambah berapa saja? Hah? 3. Boleh 1, nggak boleh 2, nggak boleh 4, nggak boleh 5. Sudahlah, ini jawabannya 73. Kenapa harus baku sekali matematiknya? Harus kayak gini ya, ini matematiknya kayak di sekolah aja ya. Kayak sekolah aja 612. Dikurang 31 yang keluar. Ditambah X. Nah, pakai X lagi, tambah X. Sama dengan 654. Maka hasilnya ya, 2 kurang 1, 1. 61 kurang 3, 58. 581 tambah X sama dengan 654. Berarti apa? Berarti X-nya sama dengan 654 dikurangi 581. Maka dikurangi 4 kurang 1, 3. 15 kurang 8, pinjam 7. Masa harus kayak gini? Iya apa enggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Ustaz. Iya. Harus kayak gini. Enggak, jangan harus aduh, kepalanya ini pakai XX lagi, apa itu X ya. Makanya sebagian ya, kecuali misalnya dari dulu memang gemar sekali matematika, pakai cara begini sudah familiar, ya pakai aja lah, nggak masalah. Tapi kan boleh juga pakai kayak gini caranya. Kan ini juga boleh-boleh aja. Ustaz, ini pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Kalau seandainya dia bertambah siswanya, berarti kita tambahkan pula yang belakang angkanya, Ustaz. Iya, karena kan tadi kan ini, Bang. Awalnya siswanya 612. Iya. Tapi terakhir 654, kan nambah. Iya. Iya, berarti kan setelah dikurang 31, gitu kan? Tambah sesuatu lagi ya, jumlah siswa yang masuk. Maka pertanyaannya berapa yang masuk? Maka caranya ya natural aja. 2 kurang 1, 1 tambah berapa? Jadi 4 tambah 3. Maka jawabannya harus dengan satuan 3. Kan cuma 1. Aku jawab soal waktu ujian kayak itulah, nggak sempat cari, nggak tahu pun aku. Ujung-ujungnya itu. Nggak waktu ujian hari itu. Ya. Kayak itulah tuh. Karena aku kan memang diajarin sama Ustaz tuh. Nggak pakai cari, nggak tahu pun aku caranya. Nanti kayak gitu-gitu aja aku cari. Ya boleh lah. Yang nggak suka dengan cara jingge-jingge ini,
Yang nggak suka dengan cara jingga ujung, ya gunakanlah cara jingga yang jelas ini. Nah, boleh juga. Nah, boleh juga. Nggak ada masalah. Yang belum familiar dengan cara jingga ujung, pakai ini. Jadi jing ujung itu satu apa namanya ketika metodenya harus melihat jawabannya gitu Ustaz. Jangan mulai jawab soal sebelum jingga jawaban. Lihat dulu jawabannya baru kerjain. Seperti orang memanah, orang manah itu nggak mungkin orang memanah itu bisa sukses kalau nggak ada papan yang dipanah. Dia harus lihat dulu kemana dia tembak, kan begitu kan? Ustaz, Tuan. Tadi aku kan mencari kayak gini Ustaz, 654 dikurangkan 612 ditambah 31 hasilnya 73 juga Ustaz. Boleh Bang, boleh. Itu matematikanya kayak gini sama. Nah, matematikanya kayak gini nih ya, saya ulang ya. Boleh Bang. Kalau cara Abang tuh kan bentuk yang sama dengan cara yang tertulis ini ya, caranya. Berarti kan yang tanya X-nya tuh. Ya. Tanya X-nya kan? Berarti X-nya Abang pindahin ya semuanya. 654 dengan catatan yang positif 612 pindah jadi negatif, kurang 612. Yang min pindah jadi plus tambah 31. Kan hasilnya sama Bang, seperti yang Abang buat. Iya betul. Iya kan? Boleh. Nggak ada masalah. Tapi Bang, nah ada tapi lagi Bang. Tapi Bang, lain kali kalau Abang kurang, jangan lugu sekali lah Bang. Ujung aja Bang, 4 kurang 2 berapa? 2. 4 kurang 2 berapa? 2. 2 tambah 1 berapa? 3. Kan ujungnya 3 juga Bang. Iya betul. Jangan kaku sekali lah. Pilihan jawabannya sudah ada, kenapa kemudian kita repot-repot sekali ya? Pakailah kemudahan itu ya. Judulnya pilihlah jawaban yang paling tepat, bukan disuruh carilah, hitunglah, enggak. Suruh pilihlah jawaban. Bisa? Ya, Bisa. lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 8. Nah, ini ya. Nah, ini logika sama juga nih logikanya. Nah, logikanya sama juga nih. Abang baca soalnya, Bang. Atau saya aja ya. Sebuah bus tampak dipenuhi penumpang hingga ada 10 orang berdiri. 10 itu plus berdiri. Ya. Pada halte berikutnya 17 penumpang turun. 17-nya plus apa min? Min. Bagus, 17 min. Tapi ada yang naik. Berapa orang naik? 8. 8 plus apa min? Plus. Plus. Stop dulu. 10 tambah 8 berapa? 11. Kurang 17 berapa? 1. Sekarang ada 1 orang yang masih berdiri. 1 orang ya? Iya. Di halte berikutnya ada 5 penumpang turun. 5 penumpang turun. Berarti min kan? Di halte berikutnya ada 4 orang naik. Plus kan? 1 tambah 4. 1 tambah 4. 5 kurang 5. 0. Berarti kalau 0 maknanya Ada kursi kursi kosong karena semuanya duduk. Itu kan? Selesai. Betul. Tapi ingat sedikit ya. Ini kan cuma metode. Apa nggak bisa jingga ujung saja? Ujung saja, ini ujung. Ujung ya. Yang turun. 7 dengan 5. 7 tambah 5 berapa? 13. 7 tambah 5 berapa? 13. 7 tambah 5. 12. Ujungnya berapa? 2. Turun min kan? Iya. 4 tambah 8 ujungnya berapa? 2. Plus kan? 2 kurang 2? 0. Artinya sudah pas. Sama aja kan? Iya kan? Sama. Boleh. Bebas ya. Tapi logis tadi ya. Naik positif, turun negatif. Naik positif, turun negatif.
Semakin panjang soalnya, semakin mudah kita hitung ya. Karena tadi perhatian kita sudah fokus ya. Permainannya ini hanya bersentra pada angka-angka saja. Ya. Baik, berikutnya nomor 9. Oke, 9 ya. Ada kelereng. Kelerengnya berapa jenis? 2. Kelereng besar, kelereng kecil. Warnanya hijau, warnanya tidak hijau. Karena warnanya tidak hijau, lagi-lagi ya. Ini hanya urusan warna dan besar, ukuran. Maka pakai tabel lagi. Ukurannya cuma 2, warnanya dan ukurannya. Kalau udah kayak gitu, tabel lagi, solusinya kan cuma 2. Cuma ukuran dan warna saja. Pakai tabel lagi. Apa ya? Ini tabel ini kecil ya, kalau pakai garis, pakai pulpen tuh seret cepat ya. Nah, sekarang berapa semua kelereng? 200. Di mana letaknya? Paling sebelah kanan paling bawah. Paling bawah. Ukurannya B, besar, kecil. Warnanya hijau, tidak warna hijau, gitu kan? Iya. Warna tidak hijau apa? Boleh merah, boleh putih, macam-macam lah. Ya. 130-nya warna hijau. Nah, ada 130 warna hijau. Nah, di sini 130 ya. Kemudian 35 di antara yang berwarna di antara ada 130 itu kan 35-nya warnanya hijau, ukurannya besar. Berarti sini kelereng yang hijau dan ukurannya besar itu ada 35. Ya. Sementara jumlah kelereng besar semuanya ada 75. Ada 75. Pertanyaannya yang mana nih? Berapakah jumlah kelereng kecil yang tidak berwarna hijau? Maka pertanyaannya pada yang ini nih. Mau ngisinya kayak mana caranya? Bebas cara ngisinya. Salah satunya caranya gini, salah satu ya, nggak satu-satunya. 75 ditambah berapa lagi supaya jadi 200? 125. Ya, 125. Isilah di sini 125. Di atasnya dikit. 35 tambah berapa lagi supaya jadi 130? 95. 35 tambah berapa jadi 130? 95. 95 tambah berapa jadi 125? 50. Ya betul. 30. 30. Berarti yang ukurannya kecil, warnanya tidak hijau, ada 30 buah. Misalnya kami nggak mau lewat jalur itu ya, jalur lain boleh juga saya buat dengan warna yang lain lah, biar jelas ya, warna hitam misalnya. 35 tambah berapa jadi 75? Halo? 40. 130 tambah berapa jadi 200? 70. 40 tambah 30 kan 70 kan? Iya. Kayaknya enak angka yang kayak gini kayaknya ya, enak angka yang bulat-bulat saja. Ya itulah insting ya, intuisinya begitu. Nah, enak kayak gini daripada yang ini ya. Bebas lah pokoknya ya. Tapi kembali yang saya sampaikan, ini cuma cara ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, masih bisa pakai cara diagonal. Ya, masih bisa pakai cara diagonal. Kan ini yang ditanya yang 30 kan? Boleh pakai cara diagonal, masih boleh, enggak masalah. Nah, jangan anggap bahwasanya cara itu sedikit sehingga saya harus hafal, enggak, banyak. Ya, cara itu banyak. Mana yang terlintas pakai ya. Bukankah yang saya katakan tadi ya, jumlah diagonal utamanya, ya diagonal utama nih, 75 tambah yang ditanya tambah 130 itu sama dengan diagonal yang lain tanpa tengah. Jadi cuma 35 tambah 200 gitu. 130 tambah 75 berapa? 130 tambah 75 berapa? 195.
205. 205. 205 saya ganti dengan 200 tambah 5 tambah ditanya sama dengan 35 tambah 200, boleh? Boleh. Tujuannya apa? Saya mau hilangkan 200 ini. Nggak usah berat-berat mikirnya. Tinggal 5 tambah berapa jadi 35? 30. Kan sama juga hasilnya. Boleh juga. Bisa juga. Bebas lah, bebas. Terserah ya. Saya kembalikan ibu-ibu, bapak sekalian cara kembali kepada Anda-Anda. Suka-suka. Ya, pokoknya jangan terbatasi dengan RUMUS, rumus. Tinggalkan itu ya. Kalau syukur-syukur hafal, alhamdulillah ya. Kalau enggak masih bisa ingat, TIU itu arahnya bukan pada hafalan rumus Anda ya. Tapi sejauh mana Anda kreatif berpikir. Bisa? Oke ya, baik ya, alhamdulillah ya. Kita masuk ke soal terakhir untuk materi himpunan ya, nomor 10. Nah, soal terakhir. Nah, ini dia. Ya. Berat dari 4 buah paket masing-masing 20. Masing-masing 60, 80 dan 140. 200. Jika kemudian kita ya jumlahkan keseluruhannya ya pakai semua gitu kan, pakai semua, 20-nya dipakai, 60-nya dipakai, 80-nya dipakai, 140-nya dipakai, 140-nya dipakai, maka 140 tambah 60 berapa? 200. 200 tambah 80 280. tambah 20 300. maka kalau semuanya dihadirkan ya, semuanya ada, maka maksimal beratnya 300 kg gitu kan? Betul apa enggak? Betul ya. Nah sekarang kalau seandainya kita mau dapat 200 saja bisa nggak? Bisa lah. 300 semuanya kurangi 80. Mau saya hitung 80 kan hasilnya 220 kan? Ya. Iya. Ya, maka jawaban 220 itu bisa. Gimana caranya? Pakai semua tanpa 80 bisa. Atau misalnya 300-nya kurangi yang 20, 20-nya nggak ikut. Berapa? 280. Oh, ada, bisa. Ini juga bisa. Atau misalnya 300-nya kurangi 40. Yang 40-nya, maaf, nggak ada yang 40 ya. 300-nya kurangi 60. Berapa? 24. 240 bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa juga. Atau misalnya yang 300-nya, ya 300-nya, yang 20 nggak ditimbang, yang 80 nggak ditimbang, ya, yang 80 nggak ditimbang juga, berapa jadinya coba? 200. 200 pun bisa, hanya menimbang yang 140 dan 60 saja bisa. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak munculnya 260? 260 kan 300 kurang 40. Ini nggak ada yang 40. Yang ada 20, 60, 80, nggak ada 40. Maka nilai ini tidak pernah mungkin bisa didapatkan. Maka soalnya yang bukan, maka yang bukan adalah yang 260. Baik ya? Sudah? Sudah. Ya, baik ya. Alhamdulillah untuk hari ini ya, pembelajaran kita untuk materi ini bisa kita selesaikan. Insyaallah ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar lebih baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.